Pemirsa, di ulang tahunnya yang ke-77, Tentara Nasional Indonesia terus berbenah di semua lini. Ini menjawab tantangan dan mengantisipasi segala ancaman terhadap NKRI. Sebagai negara maritim, TNI melalui Angkatan Lautnya terus memperkuat armada dan sumber daya manusia. Rekan kami, Fani Maniar, mendapat kesempatan berbincang dengan Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono di atas kapal Angkatan Laut Yudhistira. Berikut petikannya. Selamat sore Bapak-Bapak, mohon maaf mengganggu sebelumnya Pak Hidayat, Pak Yudo, Pak Kasal, selamat sore. Terima kasih sebelumnya saya sudah diundang untuk ikut naik dalam Kal Yudhistira sore hari ini. TNI Angkatan Laut kita ini dipandang katakanlah sangat terhormat gitu oleh negara luar. Kita masuk dalam 5 besar Angkatan Laut terbaik di dunia. Apa tanggapan Bapak? Ya, tentunya kita merasa bangga, bangga juga. Tentunya juga membawa konsekuensi logis di dalam kita dikategorikan menjadi 5 besar kekuatan tadi. Mereka memandang kekuatan besar kita ini kan tentunya bukan hanya dari kekuatan dan kemampuan, tapi juga posisi strategis negara kita. Ya, kita menjadi posisi silang yang mana memiliki jalur pelayaran internasional yang sangat padat, dan tentunya ini juga memiliki konsekuensi bahwa kita juga harus mengamankan itu. Nah, jaminan keamanan yang harus kita jaminkan kepada mereka, dan ini tentunya akan membawa dampak yang strategis. Ya. Kita selama ini sudah menjamin keamanan terhadap pelayaran semua kapal-kapal baik nasional internasional, baik di jalur ALKI 1, 2, 3 maupun di Selat Malaka, Selat Singapura maupun jalur-jalur yang Indonesian Pacific-nya mereka. Nah, ini sudah kita jaga. Nah, tentunya mereka yang merasa aman melalui jalur kita, nah ini tentunya akan memperhitungkan bagaimana tentang kekuatan kita, kekuatan angkatan kita, dan juga kedaulatan kita secara keseluruhan, untuk menjaga kedaulatan juga untuk menjaga lintas dari kapal-kapal asing tersebut yang melintasi di wilayah Indonesia. Apa strategi untuk membangun SDM TNI khususnya Angkatan Laut yang semakin lama, semakin ke depan ini semakin baik, Pak? Ya, jadi waktu saya diangkat jadi Kasal, saya membuat 9 prioritas, yang mana dalam prioritas itu yang nomor 1 adalah SDM. Karena saya lihat bahwa Angkatan Laut ini tidak lepas dari teknologi. Tentunya dari teknologi yang ada, ini harus diawaki oleh personel-personel yang profesional, personel-personel yang tangguh, personel-personel yang loyal, personel-personel yang tentunya bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik untuk mengawaki alutsista kita. Kita mempunyai alutsista sistem senjata armada terpadu, ya, baik KRI, pesawat udara, marinir, pangkalan. Nah, ini tentunya dibutuhkan dari sejak awal melaksanakan pendidikan, kemudian mereka berjenjang dalam pendidikan ini, sampai mereka nantinya menjadi pemimpin. Demikian juga di dalam keluarga, ya, kita juga harus menerapkan harmonisasi antara penindasan dengan keluarga. Tidak mungkin keluarga tidak harmonis bisa melaksanakan tugas di Angkatan Laut dengan baik. Jadi tentunya perlu peran kita semuanya, peran para atasan, peran Jala Senastri ya dalam membina keluarga, ya, khususnya istri-istri para prajurit. Seperti itu ya, Pak. Semua Angkatan Laut harus solid. Ya, solid artinya harus tegak lurus loyal ke atas. Apa yang dengan pemimpin harus semuanya solid ke atas. Jadi jangan sampai ada dijabarkan lagi. Yang pernah pemimpin A, ya harus A sampai bawah. Nah, ini soliditas ini sangat penting di Angkatan Laut. Karena kita mengemban tadi SSAT tadi dari KRI, pesawat udara, marinir ini tanpa soliditas yang tinggi, sulit dalam satu kesatuan melaksanakan tugas Angkatan Laut dari 4 komponen tadi. Nah, bicara alutsista, Pak Yudo, saya sih lagi berada di salah satu alutsista ya, alutsista kita, Kal Yudhistira. Tapi mungkin akan lebih enak, Pak, kalau misalnya kita akan bahas lebih dalam di tempat lain ya, Bapak ya? Ya, boleh. Pak Kasal bisa nyetir? Bisa. Jadi semua para pelaut harus bisa. Karena waktu di Taruna kita diajari untuk mengemudi kapal.
Jadi ngemudi kapal ini tidak lain dengan ngemudi mobil. Jadi kalau ngemudi kapal ini harus mempertahankan di haluan itu, haluan kompasnya itu. Kalau satu itu sekarang kan 184. Nah ini harus dipertahankan. Kalau dia lari ke kanan harus ditahan di kiri supaya balik kanan. Alutsista kita siap ya Pak ya? Ya siap lah. Ada berapa Pak sekarang mungkin? Kita sekarang ada 164. Apalagi di dalam mendukung doktrin operasi gabungan TNI, dan tentunya kapal ini digunakannya bermacam-macam, ada kapal angkut pasukan dan rampur. Kemudian ada kapal PCM yang akan mendukung bahan bakar ketika pelayaran jauh yang di situ tidak ada bahan bakarnya. Kemudian ada kapal rusak, nanti ada kapal tundanya yang akan menunda, baik tunda samudera maupun tunda di laut dalaman. Angkatan Laut ini memiliki pusat penerbangan Angkatan Laut yang fungsinya untuk melaksanakan patroli udara maritim, sehingga mereka dilengkapi dengan alat yang digunakan untuk deteksi dari udara, deteksi sasaran dari udara. Tantangan terbesar ke depannya Bapak? Ya tentunya dengan wilayah negara kita seperti sekarang ini ya, sebagai poros maritim dunia, tentunya ini tidak akan semakin ringan, ya, pasti akan semakin berat. Menjaga kedaulatan, kemudian menjaga KNRI dan juga melindungi segenap bangsa Indonesia. Nah, tentunya kita perlu soliditas TNI, Polri dan seluruh masyarakat, tentunya didukung oleh seluruh masyarakat. Ada harapan tersendiri nggak sih Pak sebagai seorang Laksamana TNI Yudo Margono akan kedaulatan, kemajuan TNI khususnya Matra Angkatan Laut? Ya, tentunya saya ditunjuk menjadi Kepala Staf Angkatan Laut dari awal. Saya sudah bermimpi untuk membesarkan Angkatan Laut. Ya, membesarkan ya organisasinya, ya alutsistanya, ya membesarkan, memprofesionaliskan SDM-nya, dan itu semuanya ya kita wujudkan dari sekarang, ya, sehingga ke depan Angkatan Laut harus besar dengan tantangan yang tadi saya sampaikan tadi, dengan tantangan yang tentunya semakin berat ke depan. Nah, Angkatan Laut juga harus semakin eksis, semakin profesional, juga semakin besar. Ini kan sudah kita bangun sekarang ini, seperti satuan pendidikan, menambah personil untuk menempatkan personil di seluruh wilayah di jajaran tadi, karena ada pos-pos Angkatan Laut. Jadi kalau Angkatan Laut harus jaya di lautan, harus di laut harus kita jaya, di laut harus kita menang. Jala Seva, Jaya Mahe.